Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang seorang spiritual, seseorang yang belajar ma'rifat, yang memperdalami ilmu rohani. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang mampu meraih kesuksesan, kekayaan dunia. Kenapa harus mampu kaya? Harus mampu sukses? Apabila seorang penempuh jalan rohani dan dia mempunyai kekayaan, mempunyai kesuksesan, maka dia akan mampu berbuat lebih banyak untuk orang lain, membantu orang lain, dan lebih bisa bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Tidak hanya doanya saja, tidak hanya sirnya saja, tetapi secara materi kebendaan dia mampu membantu kehidupan orang lain lebih baik, lebih banyak, dan tentunya hal itu akan lebih mengena bagi setiap orang. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa seorang yang menempuh jalan rohani atau orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak jelas, tidak punya, terkesan lusuh, pakaiannya terkesan hanya itu-itu saja. Anggapan seperti ini pun sebenarnya boleh. Namun akan tetapi kadang-kadang seseorang itu di dalam mengabarkan tentang ilmu rohani, tentang pencapaian ilmu rohani, tentang pencapaian dan kehidupan seorang sufi yang sebenarnya mereka tidak menjelaskannya secara utuh. Orang-orang yang belajar tentang rohani, orang-orang sufi, itu kebanyakan adalah mereka itu kaya raya, mereka itu sukses dengan urusan dunia. Asetnya banyak, uangnya banyak, kekayaannya pun di mana-mana. Tetapi yang membedakan antara seseorang rohani, seorang ahli ma'rifat, seorang arif billah, dengan seseorang yang cinta kepada dunia adalah orang-orang arif billah di dalam memperlakukan kekayaannya, kesuksesannya tidak melekat di dalam kecintaannya dan tidak melekat di dalam hatinya. Dia cenderung hidup sederhana. Dia berupaya, bersusah payah, bekerja keras untuk meraih sebuah kesuksesan, sebuah kekayaan. Setelah kaya, dia ambil secukupnya untuk kehidupannya, sehingga dia mampu meninggalkan kekayaannya tadi, memilih hidup untuk sederhana, memilih hidup untuk apa adanya, merakyat, low profile, dan lain sebagainya. Sangat berbeda dengan orang-orang yang cinta kepada dunia. Dia sukses, tetapi dia tidak mampu meninggalkan kesuksesannya. Dia sangat mencintai, dia sangat melekat kepada dunia, kepada sesuatu yang dia telah dapatkan dari perjuangan-perjuangan yang dia lakukan, sehingga cenderung dia ubud dunia. Hidupnya bermewah-mewah, gayanya bermewah-mewah, tidak mau hidup sederhana, bajunya, pakaiannya, semuanya serba branded dan lain sebagainya. Untuk itu, seorang pejalan rohani wajib sukses, harus kaya, agar dia mampu berbuat lebih banyak untuk kehidupan orang lain, untuk membantu perbaikan kehidupan orang lain. Apakah Rasulullah SAW itu sendiri adalah pribadi yang kaya? Rasulullah adalah manusia yang sempurna. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, sehingga unta beliau saja adalah unta yang merah,
unta yang paling bagus di zamannya. Namun Rasulullah SAW hanya mengambil sebagian kecil daripada kekayaannya untuk hidup sederhana. Inilah yang perlu kita contoh, bahwa seorang spiritual harus kaya. Tentunya kekayaan itu diraih dengan kerja keras, berdoa, dan dengan cara yang halal. Lalu bagaimana seorang spiritual atau orang-orang arifillah atau orang-orang sufi itu meraih kekayaan? Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Kenapa harus sholawat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segala sesuatunya kepada kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apabila di dalam diri hambanya ada kecintaan kepada Rasulullah, maka hamba tersebut dianggap, diperlakukan sebagai kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah dianggap sebagai kekasih dan diperlakukan sebagai kekasih, maka kebutuhan dunianya ditanggung oleh Allah. Keluarganya dibahagiakan, dicukupkan, usahanya dilancarkan, dimudahkan, dan segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dan meskipun di dalam kehidupannya, di dalam usahanya, di dalam rezekinya, di dalam keluarganya, tentu ada onak dan duri, cobaan dan ujian. Tetapi segala bentuk ujian, segala bentuk onak dan duri tidak akan menjatuhkan orang tersebut, tetapi justru sebagai jalan untuk memuliakan derajatnya, sebagai jalan untuk menambah kesuksesannya fitini, fidunia, wal akhirah. Maka agar diri kita ini diperlakukan oleh Allah sebagai kekasih, sebaiknya diri kita memperbanyak sholawat. Meskipun hanya bibir kita yang bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apabila Allah melihat di dalam bibir kita ada kekasihnya dengan jalan kita bersolawat kepada Rasulullah, maka bibir kita ini tidak akan diperbolehkan oleh Allah dahaga, tidak akan diperbolehkan oleh Allah untuk tidak makan. Akan dijaga bibir kita agar tetap tercukupi minumnya, makannya, rezekinya bagi mulut kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang itu tetap menjaga sholawatnya, meskipun hanya di dalam bibir saja, maka Allah jamin mulut kita tidak akan berkata-kata yang jelek. Mulut kita tidak akan pernah kelaparan. Mulut kita pun tidak akan pernah kehausan, karena dijaga oleh Allah di dalam segala sesuatu, dari segala sesuatu yang berakibat buruk dari mulut kita, dari lisan kita. Dijaga rezekinya, dijaga perkataannya, dan dijaga segala keluh kesahnya. Apabila di dalam hati kita bersolawat, maka Allah akan melihat bahwa di dalam hati kita ini ada kekasihnya, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, maka hati kita akan dijaga dari kesedihan, dari kesempitan, dari duka, dari goresan-goresan yang melukai hati kita. Dan hati kita akan dipenuhi dengan keindahan-keindahan, perasaan yang selalu bersyukur, perasaan yang selalu bahagia di dalam setiap keadaan. Dan itulah jannah, dan itulah hati yang telah menemukan surga yang sesungguhnya. Apabila di dalam setiap aspek yang kita lakukan, mau masuk kantor kita bersolawat, mau makan kita bersolawat, mau melakukan aktivitas apapun kita bersolawat dahulu, maka di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, Allah melihat kekasihnya di dalamnya, sehingga aktivitas yang kita lakukan selalu dijaga keberkahannya,
sehingga kesuksesan itu akan mampu kita raih di dalam kehidupan kita. Sholawat inilah sebagai jalan agar kita dilihat oleh Allah dan diperlakukan oleh Allah sebagai kekasihnya. Karena Allah melihat kekasihnya, kita ucapkan, kita rindukan, kita harapkan wasilahnya di dalam kehidupan kita. Agar kita dilihat oleh Allah sebagai kekasih, maka perbanyaklah sholawat. Untuk itu, tidak ada jalan yang lebih baik, yang lebih ridho, yang lebih cepat untuk mencapai kesuksesan hidup kita. Di dalam membina rumah tangga, di dalam usaha, di dalam meraih uang, meraih rezeki, meraih jabatan di dalam suatu instansi. Tiada yang lebih cepat untuk mewujudkan hal itu kecuali dengan sholawat. Sholawat apapun, karena dengan sholawat Allah melihat ada kekasih di dalam kehidupan kita, ada kekasihnya Allah di dalam kehidupan kita. Dengan begitu, maka kehidupan kita akan diperlakukan seperti bagaimana Allah itu memperlakukan kekasihnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sebagai seorang Muslim yang mengenal Allah, untuk itu sebagai seorang Muslim yang mengenal Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber akhlak kita, sumber sunnah-sunnah yang kita lakukan, sumber ibadah yang kita lakukan, maka sepatutnya kita selalu bersolawat agar Allah memperlakukan kita sebagaimana Allah memperlakukan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, spiritual harus kaya. Setelah itu, ambillah kekayaan itu dari sekian atau dari bagian terkecil untuk hidup sederhana. Bukan sebaliknya, kita menempuh jalan spiritual, hidup kita sederhana memang, tetapi kesederhanaan kita itu karena kita memang benar-benar tidak mempunyai apa-apa. Kita bisa meninggalkan kehidupan mewah, namun fasilitas untuk hidup mewah itu ada. Itu nilainya jauh lebih berat daripada kita hidup sederhana, tetapi sebenarnya keadaan kita memang tidak ada sama sekali untuk hidup mewah. Kejarlah dunia, kejarlah kekayaan, lalu tinggalkan dan hidup sederhana. Itu lebih baik, lebih mulia daripada kita tidak mau mengejar dunia dan kita meninggalkannya begitu saja, sedangkan orang-orang di sekitar kita perlu uluran tangan kita. Kita tahu dan kita mampu menaiki tangga untuk mencapai kesuksesan itu dengan bersolawat. Lalu kita ambil kesuksesan itu untuk membantu kehidupan orang lain. Itulah sebaik-baiknya dakwah yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebaik-baiknya hidup yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.